7, Kabupaten Minahasa Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Melanie Tambun, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati, Bapak Jufri selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Ibu Melanie Mukuan selaku pengajar praktik saya. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut adalah percakapan pra-observasi saya. Selamat pagi, Ibu Melan. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan baik-baik. Iya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Ibu Melan. Namun, tahap awal dari kegiatan supervisi ini adalah kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi terlebih dahulu, di mana kita akan berbincang-bincang tentang persiapan apa saja yang sudah Ibu Melan persiapkan untuk pembelajaran di kelasnya nanti, dan selanjutnya saya akan mengobservasi pembelajaran yang Ibu Melan lakukan. Sesuai dengan tujuan supervisi akademik, bahwa kita saling berbagi pengalaman dan juga untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, agar kualitas pembelajaran kita di kelasnya itu semakin meningkat dan lebih berpihak lagi pada murid. Oke, Ibu Melan, setelah nanti kita melaksanakan supervisi akademik ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Melan dapatkan? Jadi tujuan saya ketika mengikuti supervisi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nanti, materi apa yang akan Ibu Melan sampaikan? Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak itu berkaitan dengan bakat Indonesia. Tentunya dalam setiap pembelajaran pasti ada tujuan pembelajaran yang hendak ingin dicapai. Nah, dalam pembelajaran yang akan Ibu Melan laksanakan, kira-kira apa yang menjadi tujuan? Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa dapat menjelaskan bagaimana bakat Indonesia ini dengan tepat. Dan tentunya sudah mempersiapkan atau melakukan persiapan terkait pembelajaran yang akan Ibu Melan laksanakan. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Ibu Melan persiapkan sejauh ini? Jadi yang sudah persiapkan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu pertama tentu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran seperti RPP, media, LKPD, dan lain-lain yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Bisa Ibu Melan sampaikan kira-kira media apa saja yang Ibu Melan gunakan dalam pembelajaran nantinya? Yang pertama itu tentunya media seperti video, kemudian ada atlas, global, dan lain-lain juga yang diperlukan. Oke, jadi ada berbagai media ya, sesuai dengan minat belajar atau gaya belajar dari peserta didik. Oke, selanjutnya Bu Melan, dalam kita melaksanakan pembelajaran, tentunya itu kita pasti akan menghadapi berbagai masalah. Kalau boleh tahu, apa saja yang menjadi tantangan atau masalah yang mungkin saja akan Ibu Melan hadapi di kelas nantinya? Ya, karena memang setelah hasil diagnostik yang sudah saya lakukan, ternyata murid-murid ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi berbeda-beda yang satu dengan yang lainnya. Nah, itulah yang menjadi salah satu tantangan saya dalam melaksanakan pembelajaran ini, karena tentunya pembelajaran yang akan saya laksanakan ini harus sesuai dengan gaya belajar dan kesiapan siswa. Terkait dengan profil belajar murid, tentunya Ibu Melan itu memiliki strategi atau model atau mungkin metode pembelajaran yang bisa Ibu Melan gunakan dalam pembelajaran. Bisakah Bu Melan ceritakan dengan singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Melan lakukan nanti? Jadi berhubung murid-murid saya ini di sekolah tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, di sini saya sudah juga menyiapkan beberapa pembelajaran yang beragam.
beragam kurangnya. Di sini saya akan mengelompokkan murid-murid saya sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Kemudian juga saya akan memfasilitasi gaya belajar mereka dan akan menyiapkan media-media pembelajaran seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti atlas, globe, kemudian ada di sini peta, karena ini kan telah berbicara berkaitan dengan dapat Indonesia. Nah, selanjutnya juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik di sini dan lembar kerja atau pertanyaan sesuai dengan tujuan pembelajaran dari hasil tes kemampuan awal. Dan nantinya di sini saya akan memberikan kebebasan kepada masing-masing siswa untuk menuangkan hasil diskusi mereka dalam bentuk mind map, poster, PPT ataupun dalam sebuah video. Jadi menarik sekali ya Bu, apa yang sudah Ibu rencanakan untuk pembelajaran nantinya, mengakomodir gaya belajar dari siswa yang berbeda-beda, sehingga nantinya Ibu akan menciptakan suatu pembelajaran yang berpihak pada murid. Pasti. Untuk melaksanakan pembelajaran yang memenuhi gaya belajar murid seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu pasti memerlukan media-media ya Bu. Nah, kapan Ibu akan mempersiapkan media-media yang akan Ibu gunakan? Ya, tentunya sebelum orang melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, pastinya 1 hari sebelum atau sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya sudah mempersiapkan apa saja akan dipakai dalam kegiatan pembelajaran. Jadi 1 hari sebelum pelaksanaan pembelajaran, Ibu sudah merampungkan semua ya Bu, apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran, baik itu media, LKPD, bahan ajar. Jadi semua harus sudah siap sebelum mempersiapkan semaksimal mungkin. Iya, sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran. Berarti Ibu punya komitmen ya untuk mempersiapkannya lebih awal. Saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu sampaikan ini. Selanjutnya, Bu Mailan, terkait dengan pelaksanaan kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan, area pengembangan mana yang ingin Ibu Mailan kembangkan? Jadi area pengembangan yang akan saya kembangkan atau saya tingkatkan ini berkaitan dengan intelektual saya. Jadi di sini bagaimana kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nantinya lewat observasi nanti bisa dievaluasi manakah yang menjadi kelebihan dan kekurangan saya. Ketika pun ada yang menjadi kekurangan saya, itu nanti akan diperbaiki selanjutnya. Oke, yang saya tangkap tadi dari yang Ibu Mailan sampaikan adalah Ibu Mailan ingin mengembangkan kemampuan Ibu dalam pembelajaran. Jadi ada kelebihan dan kekurangan itu, sehingga nanti ketika Ibu Mailan mengetahui apa yang menjadi kekurangannya, bisa dievaluasi dan diperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Benar begitu ya Bu? Ya, benar. Oke, bagus sekali ya Bu. Nanti saya akan coba bantu di tahap observasi dan nanti di kegiatan pasca observasi nanti. Nah, terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu Mailan kembangkan tadi, pasti ada strategi yang sudah mungkin Ibu Mailan pikirkan untuk mencapai kompetensi itu. Bisakah Ibu jelaskan? Jadi terkait dengan pengembangan kemampuan mengajar, di sini saya sudah berusaha menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang pertama itu perangkat pembelajaran, tentunya saya akan membuatnya lebih baik lagi, lebih lengkap dari yang sebelumnya. Kemudian juga setelah itu saya akan mempersiapkan media-media yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Wah, luar biasa sekali ya apa yang sudah Ibu Mailan sampaikan. Terkait dengan pelaksanaan observasi di kelas Ibu Mailan nanti, kira-kira kapan Ibu Mailan siap untuk diobservasi? Karena juga di hari Kamis saya ada jadwal kelas 7, mungkin hari Kamis saya bisa diobservasi. Oke, jadi hari Kamis ya Bu, Ya, kita bertemu lagi dalam kegiatan observasi di kelasnya Ibu Mailan. Dan nanti di tahap observasi ini saya akan mencatat hal-hal yang saya akan amati dari pembelajaran yang Ibu Mailan laksanakan. Selanjutnya saya akan berusaha membantu Ibu dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini. Di kegiatan observasi nanti
semoga Ibu Melan bisa lancar dalam menerapkan segala apa yang sudah Ibu Melan persiapkan ya, yang kita bicarakan tadi. Sehat-sehat. Iya, yang pasti sehat-sehat ya Bu. Ya. Kemudian nanti Bu, setelah selesai kegiatan observasi, kita akan berbincang-bincang lagi dalam tahapan pasca observasi. Ya, semoga tidak ada halangan dan nantinya kegiatan observasi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, nanti kita berjumpa lagi di hari Kamis ya Bu. Ya. Demikian percakapan pra-observasi saya bersama dengan rekan saya Ibu Melan Tahun, dan kita akan melanjutkan di kegiatan observasi di kelas nanti. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan di hari ini, kita akan dahulu dengan doa. Kita akan berdoa. Apa kabar hari ini? Semua sehat-sehat? Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran di hari ini, tentunya kita akan tahu dulu apa tujuan pembelajaran di hari ini. Pembelajaran di hari ini, melalui pembelajaran berdiferensiasi, siswa mampu menjelaskan bagaimana letak Indonesia dengan tepat. Supaya tujuan pembelajaran ini tercapai, jadi kita hari ini akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Jadi diberikan kesempatan bagi kalian untuk menyampaikan kesepakatan kelas. Tidak boleh disiplin. Nah, tidak boleh ribut. Yang kedua, disiplin. Kemudian sopan. Jadi itulah menjadi kesepakatan kita bersama di hari ini. Jadi dalam rangka kegiatan belajar IPS di kelas berarti harus disiplin, kemudian sopan, kemudian tidak ada yang ribut. High finger greeting. Sudah tahu makna-maknanya semua? Sudah. Mari kita sama-sama. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan teknik ini? Kelompok kami akan mempresentasikan diskusi kami dalam bentuk gambar. Saat ini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang letak astronomi negara Indonesia. Negara Indonesia, letak astronomisnya 6 derajat tentang utara. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang letak geografis Indonesia. Pembelajaran kita di hari ini
yang bisa Anda simpulkan? Bisa 2 orang menjawab supaya kamu. Dari hasil pembelajaran ini, kita bisa tahu letak geografis Indonesia yang ada di antara dua samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Lanjut lagi. Dari pembelajaran kita di siang hari ini, kita dapat menyimpulkan selain letak geografis, terdapat letak astronomis, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya. Saat ini kita akan merefleksikan bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, Cik sudah membagikan sticky note. Jadi tuliskan apa perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Dan jika sudah selesai, mohon ditempelkan di atas peta Indonesia. Senang. Jadi kesimpulannya kalian mempelajari hari ini merasa senang. Jadi saat ini sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran di hari ini, untuk materi minggu depan berkaitan dengan potensi sumber daya alam di Indonesia. Saat itu kita akan berdoa untuk kegiatan di hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyelesaikan kegiatan belajar kami di hari ini hingga selesai dengan baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Stefani Toat, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Minahasa Selatan, dalam suatu rangkaian kegiatan coaching dalam supervisi akademik bersama dengan rekan saya Ibu Melani Tambun, Sarjana Pendidikan, di mana sebelumnya kami telah melaksanakan kegiatan percakapan praobservasi, dan juga saya telah mengobservasi Ibu Meilan dalam pembelajarannya di kelas. Dan pada saat ini kita ada dalam tahapan pasca observasi, dan bersama kami juga sudah ada Ibu Melani Mukuan sebagai pengajar praktik saya. Selamat pagi Ibu Meilan. Pagi. Bagaimana kabar Ibu Meilan hari ini? Puji Tuhan, sehat-sehat. Iya, Bu Meilan, saat ini kita masih ada dalam suatu rangkaian kegiatan coaching dalam supervisi akademik, di mana pada sebelumnya kita telah melaksanakan kegiatan praobservasi dan juga kita sudah melaksanakan kegiatan observasi. Di dalamnya saya telah mengobservasi pembelajaran yang sudah Ibu Meilan laksanakan di kelas, dan pada saat ini kita sudah ada pada kegiatan pasca observasi. Iya. Dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu Meilan dapatkan? Jadi dari percakapan kita saat ini terkait juga dengan pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin itu. Jadi mungkin apa kekurangannya, kemudian juga bagaimana cara memperbaikinya. Saya minta bantuan dari Ibu Eva. Iya, jadi di sini kita akan sharing ya Bu, Ya. mengenai pembelajaran yang sudah Ibu Meilan laksanakan. Ibu Meilan ingin memperoleh
atau ingin mengevaluasi apa yang sudah Ibu Melan laksanakannya terkait hal-hal yang baik dan juga hal yang perlu ditingkatkan. Benar begitu ya Bu? Ya, benar. Iya. Pada saat ini saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu Melan ketika melakukan supervisi Ya, atau mengajar di kelas. perasaan saya itu sudah merasa lega ya. Karena apa? Terkait dengan pembelajaran kemarin, saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya atas bantuan juga dari Ibu Eva, dan juga saya sudah bisa merencanakan bagaimana pembelajaran di kelas. Ternyata pembelajaran sudah menyenangkan, dan saya melihat juga antusias daripada siswa ketika belajar itu sangat antusias. Ya, saya juga melihatnya seperti itu ya Bu. Jadi dari yang saya amati, terlihat bahwa siswa-siswa itu lebih aktif, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu Melan laksanakan di kelas. Iya Bu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Melan terkait dengan rencana yang Ibu Melan sampaikan saat percakapan praobservasi yang lalu, di mana Ibu Melan ingin mengembangkan kemampuan diri Ibu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, apakah yang Ibu Melan merencanakan itu sudah tercapai? Ya, dalam perencanaannya sudah tercapai, di mana kemarin ketika saya dalam menggunakan beberapa media pembelajaran, di situ saya mengakomodir bagaimana gaya belajar siswa ya. Jadi pada pelaksanaannya saya menyiapkan peta Indonesia, kemudian saya menyiapkan juga atlas, global, serta juga LKPD, dan saya juga memberikan kesempatan tentunya kepada siswa untuk mempresentasikan hasil belajar mereka. Ada yang mempresentasikannya secara langsung, ada juga yang melalui gambar-gambar. Jadi Ibu Melan merasa pembelajaran yang sudah Ibu Melan laksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya ya Bu. Iya, terkait dengan tujuan pembelajarannya. Nah, menurut Ibu Melan, apakah murid-murid itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan seperti yang tercantum di dalam RPP atau belum? Ya, untuk tujuan pembelajarannya seperti yang sudah saya tuliskan di RPP, di mana siswa dapat menjelaskan letak Indonesia dengan tepat. Nah, tentunya dari hasil pembelajaran serta juga evaluasi yang sudah saya laksanakan di kelas dalam kegiatan pembelajaran, saya juga dapat melihat bahwa siswa sudah bisa menjelaskan letak Indonesia seperti juga dengan tujuan yang diharapkan. Jadi tujuannya sudah tercapai ya Bu. Oke Bu, terkait dengan pembelajaran kemarin, hal-hal apa yang menurut Ibu Melan itu sudah baik dan perlu dipertahankan, dan kemudian hal-hal apa yang menurut Ibu Melan yang mungkin masih kurang dan perlu perbaikan atau perlu ditingkatkan? Ya. Dalam juga pembelajaran kemarin ya, hal yang menurut saya itu baik, yang perlu dipertahankan yaitu saya sudah menggunakan berbagai media belajar dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar muridnya. Dan saya juga sudah mengintegrasikan ya kompetensi sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran. Dan mungkin yang masih kurang itu dalam prosesnya, saya masih kurang berdiferensiasi. Ya, terkait dengan yang Ibu Melan sampaikan, yang masih kurang yaitu terkait proses atau diferensiasi prosesnya ya Bu. Adakah rencana Ibu Melan untuk melakukan perbaikan dari pembelajaran dari yang Ibu Melan laksanakan yang masih kurang tadi? Ya, untuk memperbaiki pembelajaran saya di sini, saya berusaha mempelajari tentunya mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi melalui pelatihan-pelatihan di PMM, kemudian juga sumber-sumber belajar lainnya seperti Google, YouTube, bahkan juga bantuan dari rekan-rekan guru yang ada. Iya, jadi luar biasa apa yang Ibu Melan rencanakan ya. Belajar lewat PMM, Ibu Melan juga belajar dari berbagai sumber, Google, YouTube, dan juga kolaborasi dengan guru ya. Oke Bu, nah rencana Ibu Melan ini kira-kira kapan akan dimulai? Ya, untuk rencananya pastinya secepatnya saya akan laksanakan, karena juga mengingat memang untuk pembelajaran di semester genap ini akan berakhir karena sekarang sudah mulai ujian. Jadi secepatnya saya akan rencanakan pembelajaran tersebut, dan juga supaya
kedepannya nanti persiapannya sudah semakin baik ya. Ya, bagus sekali ya Bu. Nah, untuk mencapai apa yang diharapkan ini, tentunya Ibu Melan pasti memerlukan dukungan atau mungkin yang siap membantu Ibu Melan. Kira-kira Ibu, adakah atau siapakah yang bisa Ibu Melan minta bantuan atau minta dukungannya ya? Tentunya yang dapat membantu saya pasti rekan-rekan guru yang ada bersama juga dengan kepala sekolah. Oke Bu, kita ada di bagian akhir dari sesi ini. Nah, dari percakapan yang sudah kita laksanakan saat ini, apa yang Ibu Melan dapatkan atau apa yang bisa Ibu Melan simpulkan? Ya, jadi yang saya dapatkan dalam percakapan kita hari ini, tentunya dalam kegiatan pembelajaran itu, kalau ada hal-hal yang baik yang sudah saya laksanakan, pertahankan dan ditingkatkan, dan mungkin yang masih kurang itu perlu ditingkatkan kembali agar supaya proses kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Oke, ya Bu Melan, jadi Bu Melan sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik dari mulai tahap awal yaitu pra-observasi dan juga sudah melaksanakan observasi di kelas, dan yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Dan saya berharap semoga lewat kegiatan ini Ibu Melan bisa merasakan ada perbaikan ya dari pembelajaran yang Ibu Melan laksanakan selama ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Melan atas waktu dan kesempatan saya bisa belajar juga mensupervisi, dan juga semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Dan juga saya berterima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang sudah boleh mendampingi saya untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi ini. Demikian kegiatan pasca observasi dalam supervisi akademik yang telah saya laksanakan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.